Perkenalkan, nama saya Rosilina Aritonang. NIM saya adalah 1912112. Saya dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang query database yang telah saya buat sebelumnya. Jadi sebelumnya saya itu sudah membuat logical ERD data modeler, dan sekarang saya akan melanjutkan membuat query di Oracle Apex. Jadi langsung saja kita ke aplikasinya. Yang pertama di sini ada query create table. Jadi kita pertama-tama membuat tabel. Jadi di sini ada 4 entitas. Yang pertama itu adalah entitas pasien, dokter, layanan, dan ruang. Jadi yang pertama saya buat adalah pasien. Yang pertama jadi saya udah buat di Notepad query-querynya. Jadi saya sekarang tinggal mengcopy saja dan menjelaskan kepada teman-teman. Di sini sudah saya buat untuk tabel pasien. Selanjutnya ada tabel dokter. Ini langsung saya copy aja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya ada tabel layanan. Selanjutnya yang terakhir ada tabel ruang. Nah, ini udah saya buat 4 tabel. Jadi di sini yang saya jelaskan adalah tabel create table patient. Yaitu ada ID pasien, varchar, constraint ID pasien, PK, primary key. ID pasien ini adalah kunci utamanya, yaitu primary key-nya. Nama pasien, varchar, not null. Jadi not null ini tidak boleh kosong ya teman-teman, jadi harus wajib diisi. Yang selanjutnya ada tanggal lahir, date, not null, alamat pasien, varchar 60, not null, jenis kelamin, varchar 10, not null, keluhan, varchar 10, not null, dan nomor telepon, varchar 20, not null, tanggal lahir, date, not null, dan yang terakhir jumlah periksa integer default. Jadi di sini nggak ada not nullnya ya. Kenapa? Karena di sini tidak wajib diisi. Mau diisi mau enggak terserah begitu. Oke, selanjutnya kita run dulu ya teman-teman. Karena di sini belum di run, jadi kita run dulu. Oke, table created. Ini sudah berhasil dibuat tabelnya. Tabel selanjutnya berhasil juga. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya sudah membuat 4 tabel. Jadi kita akan menampilkan tabelnya. Oh, sorry. Di sini kurang query-nya. Kurang perintahnya. Nah, di sini ini sebelumnya ini dari tabel sebelumnya belum terhapus ya teman-teman. Jadi di sini ada 5 tabel. Ada 4 tabel yang cuma sebagai sinonimnya. Yang pertama itu ada tabel dokter, layanan, pasien, dan ruang. Jadi di sini ada 4 tabel. Dan tabel ini belum ada datanya ya teman-teman. Jadi coba kita deskripsikan satu-satu. Di sini ada, kita deskripsikan tabel dokter. Kita deskripsikan dulu. Nah, di sini yang tadi kita masukin tadi ID dokter, varchar 15. Jadi inilah strukturnya ya teman-teman.
deskripsinya di sini seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi atau menginputkan data di tiap-tiap tabel. Jadi yang pertama saya mengisi itu adalah pasien. Langsung aja kita copy dari notepad-nya, insert all. Ini saya udah buat ya sebelumnya teman-teman. Di sini saya pakai 2 tabel aja ya teman-teman, karena dua tabel lagi saya akan menjelaskan, akan memasukkan sequence. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Nah, di sini ada dua tabel yang saya insertkan. Jadi di sini ada insert all into patient values, dan inilah isinya. Yang sini isinya, kita ke desk pasien dulu deh, gitu ya. Pasien dulu. Oke. Nah, di sini kan ada, di tabel ini strukturnya ada ID pasien. Nah, kita sudah memasukkan ID pasien tersebut, yaitu PSN 001, nama pasien Ardinata, tanggal lahir bulan 7, tanggal 5, 2000, alamat Jakarta, jenis kelamin itu laki-laki, keluhannya sakit gigi dan gusi bengkak, nomor telepon ada di sini, tanggal periksa bulan 12, tanggal 22, 2019, dan jumlah periksa. Ini. Jadi insert all itu untuk kegunaannya adalah untuk memasukkan data tersebut ya teman-teman. Jadi inilah datanya yang udah saya buat. Kita tinggal run. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya yang ini, di tabel dokter saya akan run dulu. Oke. Dan berhasil ya teman-teman. Kita tinggal melihat isi dari tabel pasien. Oke, select from tabelnya yaitu pasien ya. Nah, ini udah diinputkan ya teman-teman. Kita sudah menginsertkan data-data yang ada di sini tadi. Dia sudah masuk ke sini. Dan selanjutnya ini kita lihat dulu di tabel dokternya. Apakah sudah jadi atau belum Nah, ini adalah data yang sudah kita inputkan dari tabel dokter tadi. Oke. Selanjutnya kita ada menginsertkan tabel layanan dan ruang. Oke, kita langsung copy aja ya teman-teman dari sini. Ini saya menggunakan sequence. Sebentar, kita copy dulu. Nah, ini udah saya buat. Di sini saya mengambil 2 tabel ya teman-teman, dari tabel layanan dan tabel ruang. Jadi di sini saya menggunakan sequence, di mana sequence ini kegunaannya adalah untuk menambahkan nilai integer secara otomatis. Di sini kalau di ID dokter dia menggunakan ID manual. Tapi kalau di sini saya akan membuat ID secara otomatis, yaitu dengan query create sequence ID layanan yang ada di sini. Kita menggunakan ID layanan sequence increment by 1 start with 770 max value 5000 no charge no child. Jadi maksudnya adalah menambahkan 1
dari angka 770 sampai angka 5000. Oke, di sini sudah saya buat. Oke, saya run dulu. Ini udah di run ya. Oke, di sini udah. Ini harus di run satu-satu ya teman-teman. Beda dengan insert all tadi, karena dia menggunakan satu-satu. Tinggal kita lihat, kita run aja, kita lihat tabelnya. Nah, ini di sini sudah masuk ya teman-teman. Di sini 770. Oh, maaf teman-teman, ini datanya kedouble karena sebelumnya mungkin belum terhapus. Jadi dia kedouble. Di sini saya sudah buat 770 sampai 5000. Nah, jadi di ID layanan ini dia secara otomatis menambahkan ID, menambahkan nomor. Jadi kita tidak perlu lagi mengisi ID-nya secara manual. Jadi kita bisa menginsertkan secara otomatis dengan cara menggunakan query sequence. Nah, selanjutnya ada tabel ruang. Oh, ini kurang. Ini tinggal kita insertkan, kita run. Oke, ini udah di run ya teman-teman. Coba kita lihat tabelnya, isi dari tabelnya. Select from ruang. Kita run. Oke, ini sudah itu ya teman-teman, sudah berjalan. Jadi dia menambahkan otomatis ya. Selanjutnya saya akan memasukkan query inner join. Saya akan memasukkan query inner join ya teman-teman. Jadi query inner join ini untuk menggabungkan tabel dari tabel yang berhubungan atau memiliki foreign key. Oke, ini langsung aja kita run ya teman-teman. Kita run dulu. Saya jelaskan dulu sedikit. Di sini select layanan, ID layanan. Jadi kita coba ambil, kita lihat di layanan. Nah, di sini ada ID layanan, nama ruang, jenis layanan, tarif layanan, ID dokter. Nah, di sini yang saya masukkan adalah layanan, ID layanan. Ini saya ambil, nama ruang, dan tarif layanan. Nah, di tabel dokter, kita lihat dulu di tabel dokter. Di sini ada spesialisasi dokter dan nama dokter. Nah, di sini. Jadi, query-nya seperti ini. Select layanan, .id layanan, layanan .nama ruang, layanan .tarif layanan, dokter .spesialisasi dokter, dokter nama dokter. From layanan inner join dokter. On layanan.id dokter sama dengan dokter.id dokter. Oke, kita langsung aja run ya teman-teman biar kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia hasil dari inner join tadi. Kita sudah mengambil data dari tabel layanan dan kita ngambil data dari tabel dokter. Jadi dia jadi satu. Jadi di sini ada ID layanan, nama ruang, tarif layanan, spesialisasi dokter, nama dokter. Oke, query selanjutnya yaitu saya ada query create or replace. Di sini ada create or replace ya guys. Teman-teman. Jadi guys lagi.
Jadi ini create or replace sinonim itu pemanggilan, misalkan kita ingin bikin sinonimnya begitu. Kita membuat sinonimnya. Sinonim dari tabel dokter. Jadi saya buat sinonimnya nama dokter saja. Jadi ini udah saya buat. Invalid karakter karena mungkin sudah ada ya teman-teman. Tadi pas saya tampilkan tabel tadi sudah ada ya. Coba kita lihat. Select from tab. Oke, di sini saya coba run. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ada nama dokter yaitu tipenya sinonim. Ini karena sebelumnya saya sudah buat, jadi saya menjelaskan kembali. Oke, selanjutnya ada update delete. Update delete di sini juga. Ini saya copy langsung saja ya teman-teman agar mempersingkat dan supaya teman-teman juga bisa lebih memahami seperti itu. Habis itu ditaruh di mana? Di sini aja ya. Di sini aja lah. Saya taruh di sini. Jadi di sini query-nya untuk mengupdate adalah update pasien. Saya mengambil tabel pasien aja ya teman-teman. Jadi saya mengupdate pasien. Saya mengupdate di tabel pasien set nomor teleponnya itu yang mau diubah yang di mana. Seperti ini. Coba sebentar ya. Saya ini pasien, coba saya run dulu biar teman-teman bisa melihat. Nah, jadi saya mau update pasien yang nomor teleponnya di PSN 003. Jadi gini, update pasien set nomor telepon. Jadi ini yang ingin saya ubah, di mana ID pasien tersebut adalah PSN 003. Jadi kita lihat di sini ada PSN 003. Yang ingin saya ubah adalah di ID pasien yang PSN 003, namanya itu adalah Rindiani, tanggal lahirnya itu tanggal 7 bulan 1 1999, alamatnya Jakarta, jenis kelaminnya perempuan, keluhannya adalah kulit kemerahan, dan nomor teleponnya di sini adalah 0822 7654 1243. Jadi ini nomor telepon yang sebelumnya ya teman-teman, sebelum diupdate. Jadi sekarang kita akan mengupdate nomor teleponnya. Kita update dulu, kita run. Oke, jadi sudah saya update ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu kan kita lihat. Nah, sebelumnya udah terupdate ya teman, udah sama seperti ini, udah sama nomor teleponnya. Jadi ketika kita ingin mengupdate, kita bisa menggunakan atau kita mau mengubah data tersebut, kita bisa menggunakan query update. Atau kita ingin mengubah yang lain ya teman-teman, seperti update di tabel mana ya, tabel pasien juga kita ambil set atau nama pasiennya, nama pasien. Nah, kita buat namanya menjadi contoh nama saya sendiri ya, Roselina. Kita kasih dulu tanda titik di atas tanda ketiknya, dimana ID-nya adalah ID pasien adalah PSN 004. Jadi kita lihat di PSN 004 itu ya teman-teman, namanya adalah sebelumnya adalah Aisyah. Kita run. Oke, kita run, berhasil ya teman-teman. Jadi nama sebelumnya adalah Aisyah ya teman-teman. Kita lihat apakah udah berubah. Nah, kenapa belum berubah ya? Oh, maaf teman-teman, ini salah. Ini harusnya 0 ya. Maaf. Kita run dulu. Oke. Sudah keren. Kita lihat di ID PSN
Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Nama sebelumnya adalah Aisyah, di sini sudah diupdate menjadi Roselina. Oke. Sekarang kita selanjutnya adalah delete from pasien. Jadi saya mengambil di pasien aja teman-teman, biar lebih enak begitu. Jadi query-nya adalah delete from tabel yang ingin kita pilih. Jadi tabel yang saya pilih adalah pasien, di mana ID pasien yang akan diubah itu adalah ID PSN 002, yaitu Johannes ya teman-teman. Oke, kita delete dulu. Kita coba, kita run dulu ya. Oke, 1 sudah terdelete. Dan kita lihat isi tabelnya. Nah, di PSN 002 bernama Johannes sudah berhasil kita delete. Oke, begitulah presentasi saya teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham. Sekian dan terima kasih.